Swastiastu. Pada video ini, saya akan membahas permasalahan kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia di tingkat desa, yaitu pada Desa Batu Bangkangin tempat saya tinggal. Permasalahan ini menjadi semakin relevan di tengah tuntutan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis digital. Di Desa Batu Bangkangin, terjadi masalah dalam pelayanan administrasi dan pengelolaan kegiatan desa, khususnya setelah penerapan pelayanan berbasis digital dan meningkatnya kebutuhan administrasi masyarakat. Nah, adapun permasalahan yang ditemukan yaitu dari sisi kepemimpinan, perbekal desa adat Petubulan atau kepala desa kurang komunikatif dan belum mampu mengkoordinasikan perangkat desa dinas dengan desa adat. Arahan kerja yang tidak jelas, rapat jarang dilakukan, dan pengambilan keputusan yang masih bersifat satu arah. Permasalahan utama yang terjadi bukan hanya soal kurangnya kemampuan teknis aparatur desa, tetapi lebih dalam lagi berkaitan dengan gaya kepemimpinan yang belum adaptif terhadap perubahan. Perbekal cenderung masih menggunakan pola kepemimpinan satu arah, sehingga komunikasi berjalan kurang efektif dan koordinasi antar desa dinas dan desa adat tidak optimal. Akibatnya, arah kerja menjadi tidak jelas dan potensi konflik kewenangan sering muncul. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka transformasi digital desa justru berpotensi menjadi beban, bukan solusi. Teknologi ada, tetapi SDM tidak siap dan kepemimpinan tidak mampu menggerakkan perubahan. Jika dilihat dari sisi SDM, beberapa staf desa kurang menguasai sistem pelayanan digital atau aplikasi kependudukan dan keuangan desa. SOP sering diabaikan, pembagian tugas tidak sesuai kompetensi, dan motivasi kerja menurun karena tidak adanya sistem penghargaan. Permasalahan yang muncul menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi, khususnya kompetensi digital. Beberapa perangkat desa belum memahami aplikasi pelayanan, SOP sering diabaikan, dan pembagian tugas tidak berbasis kompetensi. Kondisi ini berdampak pada menurunnya motivasi kerja karena tidak adanya sistem penghargaan yang adil dan jelas. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kinerja bukan semata-mata kesalahan individu, melainkan kegagalan sistem manajemen SDM di tingkat desa. Adapun 3 akibatnya, yaitu yang pertama, pelayanan administrasi desa lambat. Yang kedua, terjadi miskomunikasi antara desa dinas dan desa adat. Dan yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa menurun. Adapun solusi inovatif yang dapat ditawarkan, yaitu yang pertama, penerapan kepemimpinan transformasional dan kolaboratif. Yang kedua, berbekal membangun visi bersama pelayanan desa yang cepat, transparan, dan harmonis antar desa dinas dan desa adat. Yang ketiga, meningkatnya komunikasi melalui rapat rutin lintas lembaga desa. Yang keempat, pelatihan digital berbasis microlearning. Yang kelima, pelatihan singkat penggunaan aplikasi pelayanan desa. Yang keenam, sistem reward berbasis kearifan lokal Bali. Yang ketujuh, penghargaan non-finansial seperti apresiasi dalam paruman desa atau piagam penghargaan. Yang ke-8, forum koordinasi desa dinas dan desa adat. Yang ke-9, diskusi berbasis masalah dengan prinsip adaptive leadership. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak bisa parsial, tetapi harus bersifat sistemik. Penerapan kepemimpinan transformasional dan kolaboratif menjadi kunci karena pemimpin desa tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penggerak, fasilitator, dan pemersatu. Pelatihan digital berbasis microlearning dipilih karena lebih realistis, efisien, dan sesuai dengan karakteristik perangkat desa yang memiliki keterbatasan waktu. Di sini, saya menemukan 3 teori dasar yang mendukung, yaitu yang pertama, teori transformational leadership oleh Bass dan Avolio. Pemimpin mampu menginspirasi dan memotivasi perangkat desa untuk bekerja melampaui kepentingan pribadi demi pelayanan publik dan keharmonisan desa. Solusi ini diperkuat oleh teori transformational leadership dari Bass dan Avolio, yang menekankan pentingnya pemimpin dalam membangun visi, memberikan inspirasi, dan meningkatkan komitmen kerja. Yang kedua, teori kepemimpinan kolaboratif oleh Ansel dan Gas. Teori ini sangat relevan di Bali karena adanya dual sistem pemerintahan desa, desa dinas dan desa adat, yang membutuhkan kolaborasi, dialog, dan kepercayaan bersama. Teori kepemimpinan kolaboratif dari Ansel dan Gas sangat relevan dalam konteks Bali yang memiliki dua sistem pemerintahan desa,
sehingga kolaborasi dan kepercayaan menjadi fondasi utama. Yang ketiga, ada teori kompetensi SDM. Kinerja pelayanan publik meningkat jika pegawai memiliki kompetensi sesuai tuntutan pekerjaan, khususnya kompetensi digital. Adapun strategi implementasi yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama ada identifikasi dan evaluasi, di mana berisikan mengidentifikasi penyebab masalah pelayanan desa, mengevaluasi pola komunikasi pimpinan desa, memetakan kompetensi digital perangkat desa. Tujuannya untuk tahu masalah utama, kualitas komunikasi, dan kemampuan SDM yang ada. Yang kedua ada penetapan aktor yang terlibat, di mana menentukan pihak-pihak yang harus terlibat, di antaranya perbekal, perangkat desa dinas, desa adat, perwakilan masyarakat. Ini artinya pelayanan desa adalah tanggung jawab bersama, bukan satu pihak saja. Yang ketiga ada rencana dan pelaksanaan kegiatan, di mana berisikan bentuk kegiatan konkret seperti rapat koordinasi rutin, pelatihan digital singkat, penegasan SOP pelayanan. Tujuannya untuk membangun komunikasi rutin, meningkatkan kemampuan, dan memperjelas aturan kerja. Yang keempat ada indikator keberhasilan. Tanda bahwa strategi berhasil dapat dilihat dari pelayanan administrasi lebih cepat, hubungan desa dinas, desa adat lebih harmonis, kepuasan masyarakat meningkat. Ini digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan. Strategi implementasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi akar masalah, pemetaan kompetensi SDM, penetapan aktor yang terlibat, hingga pelaksanaan rapat koordinasi rutin atau parlemen desa. Keberhasilan tidak hanya diukur dari kecepatan layanan, tetapi juga dari meningkatnya kepuasan masyarakat dan harmonisasi hubungan antar desa dinas dan desa adat. Adapun dampak positif yang diharapkan, yaitu yang pertama ada pelayanan publik desa menjadi lebih efektif. Yang kedua ada hubungan desa dinas dan desa adat semakin harmonis. Yang ketiga ada kompetensi dan motivasi SDM desa meningkat. Dan yang keempat ada partisipasi masyarakat Bali dalam pembangunan desa meningkat. Jika strategi ini dijalankan secara konsisten, maka pelayanan publik desa akan menjadi lebih efektif, hubungan kelembagaan semakin harmonis, motivasi SDM meningkat, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa juga akan semakin kuat. Dengan demikian, kepemimpinan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan berbasis kearifan lokal Bali.